Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minuna wal mu'minat fa innahu la najaha wa la fallaha fid dunya wal akhirah illa bit taqwa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bertatap muka dengan orang-orang yang kita cintai. Puji syukur kita selalu ulang-ulang sebagai bukti tanda kesyukuran atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga dapat kita merasakan betapa nikmatnya senantiasa diatur dengan aturan Islam, betapa nikmatnya agama Islam yang menjunjung tinggi perilaku mulia dan saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan singkat yang akan saya sampaikan pada khutbah Jumat yang mulia ini, yakni menjaga amal saleh yang kita lakukan. Amal saleh adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena dengan amal soleh yang kita lakukan dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memberikan kebahagiaan kita di dunia dan terlebih-lebih lagi di akhirat kelak nanti. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh
baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan kehidupan yang baik, bahagia hidupnya orang yang beriman karena amal soleh yang dilakukannya. Bukan hanya itu mereka dapatkan di dunia, namun juga mereka dapatkan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah memberikan balasan kepada mereka di akhirat nanti melebihi apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ini adalah janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman yang melakukan amal saleh. Di lain daripada itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan amal saleh. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu ya'malun, disebabkan amalan-amalan yang kalian lakukan. Jadi ini adalah merupakan berita bahagia, berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa banyak melakukan amal soleh. Digembirakan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan hidupnya di dunia kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh adalah merupakan bukti pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling berat untuk kita lakukan adalah menjaga amal soleh yang kita lakukan. Melakukan amal soleh itu adalah sesuatu yang mudah karena sudah menjadi kebiasaan orang yang beriman. Namun menjaga amal soleh yang kita lakukan itulah yang berat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang melakukan amal soleh, namun di akhirat kelak nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa dari amal soleh yang mereka lakukan, karena balasan mereka telah mereka dapatkan di dunia. Salah satu di antaranya disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, salah satu bentuk yang membatalkan amal soleh yang kita lakukan adalah al-ujubu muhbatu lil amali, adalah rasa ujub terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, merasa bangga dengan amal soleh yang kita lakukan, merasa bangga dengan qiyamul lail yang dilaksanakan di malam hari, merasa bangga dengan sedekah yang dilakukan. Itu semua adalah bentuk-bentuk ujub, membanggakan diri terhadap amal soleh yang dilakukan, merasa bangga dengan bacaan Qur'annya yang setiap hari dilantunkan. Coba lihat saya dengan amal soleh saya yang saya lakukan. Ini adalah merupakan pembatal daripada amal soleh yang kita lakukan. Ini berat, karena hampir semua orang ingin dipuji dengan amal yang dilakukannya. Ini berat, karena hampir semua orang yang melakukan amal soleh ingin memperlihatkan amal soleh yang dilakukannya. Sehingga bagaimana orang yang beriman itu berusaha menjaga diri
menjaga keikhlasannya dalam beramal, karena kita berharap bukan hanya di dunia kita dapatkan, namun juga di akhirat kelak nanti. Bagaimana amal saleh yang kita lakukan bukan hanya kita dapatkan di dunia, namun kelak juga di akhirat nanti. Motivasi besar yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau adalah seorang yang kaya raya, sahabat Nabi yang kaya raya, seorang pedagang yang hebat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah suatu ketika ingin memakan kurma yang bijinya sangat besar, dan seketika itu Abdurrahman bin Auf menangis, dan sahabat yang menyaksikan tersebut bertanya, "Wahai Abdurrahman bin Auf, mengapa engkau menangis?" "Saya menangis karena dua hal," kata Abdurrahman bin Auf. "Yang pertama, saya menangis, saya melihat kurma ini. Jangan sampai dengan amal saleh yang saya lakukan, yang saya telah perbuat di dunia ini, saya telah dapat balasannya melalui lewat kurma ini. Saya sudah mendapatkan bagian daripada kelezatan di akhirat karena kurma ini." Dia takut kalau bagiannya hanya diberikan di dunia, namun tidak diberikan di akhirat. Sangat sedikit orang yang seperti ini. Kebanyakan di antara kita adalah bagaimana mencari dunia, berlomba-lomba untuk dunia, dan sedikit di antara kita yang mau berlomba-lomba untuk mencari akhiratnya. Seorang sahabat saling mendahulukan ketika diperuntukkan untuk dunia, berlomba-lomba untuk saling mendahulukan ketika diperuntukkan untuk dunia, namun ketika diperuntukkan untuk akhiratnya, mereka bersegera bersaing bagaimana supaya saya yang meraih pahala tersebut. Sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beramal itu penting. Karena itulah yang menjaga amal saleh kita sehingga kita jauh dari sifat ujub, jauh dari sifat riya yang merupakan penghangus amal saleh yang kita lakukan. Bukankah suatu kerugian yang sangat besar ketika kita hanya meraih kebahagiaan di dunia, namun kita menjadi orang yang paling sengsara kelak di kemudian hari nanti. Nauzubillahi min dzalik, yang tidak ada ujungnya. Kalau di dunia ini kita menderita dan kita sudah diberikan jaminan di akhirat, insyaallah kebahagiaan itulah milik kita selamanya. Namun bagaimana kita bahagia di dunia dan juga kita bahagia di akhirat? Ini adalah merupakan pilihan kita. Menjadi orang yang beriman, yang beramal saleh, yang baik, atau menjadi orang yang beriman, yang beramal saleh hanya mengharapkan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini, mari kita sejenak merenungkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku, orang yang bangkrut kelak di kemudian hari nanti? Kata para sahabat, orang yang habis hartanya, ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di akhirat kelak nanti, ketika ia membawa pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, semua amal solehnya dia bawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun datang orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia, meminta tebusan daripada pelanggaran kezaliman yang dia lakukan kepada sahabatnya. Datang orang yang pernah dizalimi, orang yang pernah digibah, diceritakan aibnya, meminta semua balasan tebusan daripada pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang yang membawa pahala besar tersebut. Maka seketika itu diberikan semua pahalanya, pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, semua diberikan kepada orang yang telah dizalimi di dunia. Karena habis pahalanya, maka dosa yang telah orang yang telah mereka zalimi diambil dan dipikulkan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ini terjadi kepada kita, maka kitalah orang yang paling celaka hidupnya, yang paling sengsara hidupnya, mengumpulkan pahala di dunia sebanyak-banyaknya, namun mereka menjadi orang yang hina di akhirat karena perlakuan kita terhadap sesama kita. Jadi pentingnya kita menjaga etika dalam beramal. Pentingnya kita melakukan perbaikan diri agar kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita usahakan di dunia. Pentingnya kita menjadi orang yang saleh, yang mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Karena itu yang menyelamatkan pahala-pahala amal saleh yang kita lakukan. Orang yang melakukan perbuatan yang baik, ia dituntun dengan iman yang benar, maka mereka lah orang yang meraih kebahagiaan tersebut. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut kelak di kemudian hari nanti. Semoga kita orang yang termasuk orang-orang yang menjaga amal saleh yang kita lakukan, menjaga keikhlasan dari amal saleh yang kita lakukan. Memperbaiki diri dalam mewujudkan cita-cita mulia kita, yaitu meraih syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan mata hati kita dan mata kepala kita, senantiasa bermunajat kepadanya, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan, apakah dosa yang kita sengaja atau dosa yang kita tidak sengaja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana sami'na munadi ayyunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana watina ala ma watana ala rusulika wa la tuhdina ila yaumil qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.